Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kasih-Nya di hari Minggu ini. Dan kita mau boleh melayani Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh datang hadirat Tuhan. Nyatakan kebaikan-Nya, bersyukur buat kasih-Nya, buat anugerah-Nya yang selalu baru untuk setiap kita. Mari datang dan kita boleh menikmati kasih-Nya di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur kasih setiamu. Berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami nikmati sukacita-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Hanya Engkau-lah Tuhan Yesus. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya Kau-lah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau-lah Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan segenap hatimu, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan lebih lagi, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, alat-Mu untuk kami boleh memuji Engkau. Sebab Kau yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan. Sebab Kau mulia untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita angkat tangannya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan bersuka cita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan bersuka cita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari katakan, Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan bersuka cita. Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan bersuka cita. Mari angkat tangan. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mensorak-sorakan Tuhan. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh, berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari kita lanjut pujian kita. Maha kuasa, maha mulia. Yes. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan.
nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Lukiskan kasih yang Kau berikan, daya termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sikap Kau Tuhan maha kuasa, maha mulia, terpujilah Tuhan. Semesta, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang
yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan
aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus Haleluya, haleluya. Yes. Kasih-Mu, korban-Mu, bilur yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami gak akan pernah lupa doa hidup kami hari ini karena anugerah, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa keberadaan kami itu semua karena kasih karunia. Kami gak akan lupa diri kami Tuhan. Kami akan terus submit, kami akan terus merendahkan diri kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan, Allah sebagai Tuhan kami. Kami mau tunduk atas setiap apa yang Engkau mau atas hidup kami. Berbicaralah buat kami pagi ini Tuhan. Tuhan kami tahu Engkau ada tempat ini, siap memberkati kami, mengubah kami, mengarahkan hidup kami. Berkati, urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu terbatas ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, haleluya. Saya akan duduk Bapak Saudara, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, amin, haleluya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ngomong kanan kiri, Engkau luar biasa, haleluya. Sudah keluar, mau ngomong luar biasa pergi semua. Ya, kita masuk di bulan yang baru ya Saudara. Bulan Agustus ya, tanpa terasa kita sudah ya mendekati Natal ini ya, bulan demi bulan berganti. Sepanjang bulan ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga, kan kita sepanjang tahun ini bicara tentang transformasi, ya perubahan. Ya. Dalam perubahan itu seringkali kita banyak hambatan, ya terjadi distorsi atau yang namanya penyimpangan, tanda kutip mungkin karena berkat dan sebagainya. Makanya tema sepanjang bulan ini adalah distorsi atas transformasi. Maaf belum sempat buat karena persiapan semalam saya. Jadi tema sepanjang bulan ini adalah distorsi atas transformasi. Ya, distorsi itu boleh dikatakan sebagai penyimpangan atau gangguan. Transformasi yang kita inginkan itu bisa menyimpang. Perubahan dari kehidupan kita yang kita tuju bisa menyimpang dari tujuan. Nah, mengapa transformasi yang kita harus alami jangan sampai kita mengalami penyimpangan tersebut. Memang setiap kali kita menanjak, naik, ketika kita mengalami perubahan itu ada banyak hambatan, pasti. Saya seringkali ilustrasikan seperti transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu, dari telur jadi kupu-kupu, itu transformasi luar biasa. Metamorfosis dari telur, larva, kepompong, jadi kupu-kupu. Wah, luar biasa. Tapi ketika seseorang melihat ketika kepompong itu sedang kupu-kupu sedang mau keluar, sedang berusaha keluar dari kepompong, sayapnya sudah keluar separuh begitu. Tiba-tiba ada orang kasihan. Waduh, kasihan kenapa? Dia begitu susah untuk keluar, dibantu keluar. Yang di luar silakan masuk. Ya. Jadi ketika orang melihat bahwa
Kasihan sekali. Ya, lalu ditolong. Sehingga kupu-kupu itu maksudnya baik ya, supaya cepat terbang. Tapi ternyata dia ngalami distorsi, penyimpangan. Ya, dia cannot fly, dia nggak bisa terbang. Kenapa? Ngalami distorsi, penyimpangan dari tujuan. Tujuannya nggak sampai, dia harus bebas sendiri. Dia nggak boleh ditolong, nggak bisa. Nah, seringkali kita pun dalam hidup kita maunya minta pertolongan manusia. Ya, padahal waktu daripada proses belum selesai. Sehingga kita mengalami distorsi atas suatu transformasi kehidupan kita. Kadang pertolongan dari luar sepertinya bermaksud baik, sepertinya berkat. Tapi justru berakibat mengalami yang namanya hambatan, distorsi, penyimpangan dari tujuan. Maka yang kita harus hati-hati. Ya, karena iblis itu enggak suka kita ini ngalami yang namanya transformasi. Kita ngalami perubahan yang sejati itu dia enggak suka. Hati-hati bagi yang ngalami cinta mula-mula, ini ya SPK, ya Alpha Conference, wah menggebu-gebu, ya kan. Ya itu luar biasa, mereka ngalami cinta Tuhan luar biasa. Ya, mengalami kasih mula-mula kembali, saudara. Iblis gak senang. Ya, sasaran mereka menggagalkan mereka yang mengalami transformasi. Makanya kita semua harus jaga hati, ngomong kan ngeri jaga hati. Dan terus setia, makin setia dan makin menanjak naik. Makanya bagi Tuhan, timing itu penting. Ya, waktu itu penting. Tidak ada orang berubah tanpa waktu. Butuh yang namanya proses untuk tetap setia. Jangan suka dengan yang instan-instan. Saya banyak anak muda sukanya mie instan. Memang gampang ya. Saya di pedalaman tuh dulu kalau sering masuk pedalaman jauh daripada kota. Itu cuma bawa super mie. Super mie kasih air panas, diikat gitu kan. Mie goreng diikat gitu kan. Sudah didiemin, dibuka airnya dibuang, sudah jadi. Instan, cuma kasih air panas. Sudah. Ya. Makanya, tapi jangan suka kita mengalami hidup yang instan. Musa dibentuk 40 tahun, Yusuf 13 tahun, saya sampai hari ini 25 tahun. Sejak saya bertobat, tahun 99. Tapi masih terus harus mengalami yang namanya distorsi. Hambatan yang nampaknya itu menyenangkan. Masih dibentuk banyak jebakan-jebakan untuk mendistorsi saudara dan saya mengalami transformasi demi transformasi, perubahan demi perubahan sampai terjadi perubahan. Statementnya di Priasati, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Bagaimana kita bisa berubah? Ya berubah. Sampai kapan kita berubah? Sampai terjadi perubahan. Kalau enggak berubah, ya berubahlah. Caranya berubah, nah, itu kan. Itu statement luar biasa, senang. Perubahan sampai terjadi perubahan. Kalau belum berubah ya berubah. Maka saya punya saya melihat beberapa orang Kristen yang pindah ya dari agama yang lain. Karena belum kuat karakternya, diajak kemana, ke sana kemari kesaksian, wah. Mengalami berkat, akhirnya karena fondasi atau karakternya belum kuat, mereka malah terhilang lagi. Ya, fondasi itu penting. Mau dapat bangunan yang tinggi, fondasinya harus kuat, dalam. Dan itu butuh proses. Berapa tahun lalu ketika saya masih remaja SMP, yang nginep di rumah kami, itu ada penginjil dari Manado, orang anak kecil, 10 tahun, David dan Monika. 10 tahun dan 11 tahun. Menginap di rumah kami di Badak. Wah luar biasa, jemaat banyak di GPT waktu itu masih di Tanah Mas. Luar biasa. Tapi berapa waktu kemudian remaja hilang. Karena masih kecil. Belum terbentuk karakternya. Ya saudara, makanya yuk ingat kenapa kita masih bisa mengalami distorsi. Karena kita masih pakai tubuh dosa. Ya, kita masih pakai tubuh dosa, masih bisa berbuat dosa. Memang saudara dan saya kita semua sudah selamat ketika mengaku dengan mulut hati percaya rohmu selamat. Baru roh kita. Ketika saudara dibaptis, dicemplungkan di air
semua dibaptis, diangkat, tiba-tiba Tuhan panggil pulang, langsung dia selamat. Kenapa? Karena dia ngalami masalah lagi. Wah sudah kudus semua, serahkan semua, habis. Tapi kita ini masih hidup. Yang namanya pertobatan itu harus full. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita sedang diselamatkan. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Itu jiwa kita. Ya, makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tubuh kapan? Nanti ketika kita rapture. Tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Yang mati duluan diangkat duluan. Diubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Ketika kita masih hidup ini, saudara masih berjuang. Pikiranmu, jiwamu, kehendakmu masih bisa mengalami distorsi, penyimpangan. Masih bisa berbuat dosa. Saudara, makanya saudara dibaca di 1 Korintus 15:51 katakan demikian tadi ya. Nanti suatu saat tubuh kita akan dibangkitkan, diubah ya, naik ke surga ketika di atas awan-awan, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah keselamatan yang sempurna. Hari ini kita masih berjuang, masih bisa kepahitan, masih bisa marah, masih bisa jengkel. Makanya kita perhatikan supaya kita tidak mengalami distorsi atau transformasi yang tertunda. Ya, belajar merendahkan diri. Ya, sepanjang bulan kemarin ya. Karena apa? Gangguan terbesar adalah waktu saudara dan saya mengalami naik daun. Naik daun, istilahnya naik daun ya. Naik daun padahal lemah ya. Ketika naik daun, diberkati, wow. Bisa ini, bisa itu, apa saja bisa mengalami kemajuan dan hebat, orang mulai muji. Kalau dipuji kepala yang melembung enggak? Ngomong kanan kiri hati-hati. Hati-hati terhadap infiltrasi, penyerapan, kontaminasi, infiltrasi ya. Apalagi merembes, saya suka dengan kata merembes itu. Ya, dosa merembes tanpa terasa. Merembes itu enggak terasa loh, tiba-tiba basah gitu. Tiba-tiba berdosa. Mengalami infiltrasi, terkontaminasi oleh keinginan daging. Tanpa sadar kesombongan mulai merembes dalam hati kita. Lupa diri. Enggak sadar loh. Ya. Saya belajar saudara, enggak sabar akhirnya orang bisa lupa diri. Tanpa sadar kesombongan itu mengalami perembesan dalam kehidupan kita. Sadarilah kita tuh lemah. Ngomong kanan kiri. We are weak. Kita tuh lemah. Jangan ngomong aku kuat. Ya. Makanya kalau mau kuat teruslah ngomong kanan kiri. Berdoa. Mau kuat? Kan ngomong berdoa jangan berdosa. Ya kan? Mau kuat berdoa setiap hari mohon have mercy, minta kemurahan Tuhan. Ya, minta Tuhan benar-benar mengurapi kita, kemurahan Tuhan. Jangan bisa-bisa ini sedikit, bisa itu, bisa apapun, mulai ngelembung. Kalau ngelembung sombong pasti ngelimpang, ya kan? Itu domba. Kalau sudah baca di bukunya Pak Bet itu ya, ketika dia tuh kekenyangan, terus dia ketiduran di tempat yang cekung gitu ya, perutnya nempel gitu kan. Sudah mapan, enak, perutnya di cekungan itu, dia nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri domba itu, kan domba itu binatang yang butuh pertolongan. Dan dia kalau nggak ditolong mati, itu loh, ya sudah menggelembung, mati, jatuh kalau nggak dapat pertolongan Tuhan. Makanya siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa merendahkan diri dia akan hati-hati. Tinggi hati permulaan kehancuran. Tinggal tunggu waktu. Ya, makanya terus belajar untuk mengalami perendahan diri. Karena gini ya,
kesinambungan dalam transformasi itu untuk menuju kesempurnaan dapat diganggu, dapat terdistorsi oleh yang namanya zona nyaman. Makanya kan sering ngomong zona nyaman itu membunuhmu. Ya kan? Zona nyaman itu mendistorsi hidupan seseorang. Mengalami penyimpangan. Di dalam 1 Yohanes, buka Alkitab kita, 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan di situ, sebab segala yang ada di dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari Ini adalah apa? Keinginan daging, mata, angkuh itu jiwa kita. Keselamatan jiwa kita ini masih belum selamat, mas, sedang selamat, sedang diselamatkan. Keselamatan jiwa kita bisa jatuh ketika kita ini nyaman mengalami yang namanya daging itu. Daging, mata, angkuh, sombong. Makanya saya mau katakan gini, ingin nyaman, ingin bebas dari semua masalah, dari semua problem, itu merupakan keinginan yang enggak benar. Masa ada orang mau enggak punya masalah? Ada yang bisa enggak punya masalah? Tapi orang punya keinginan, aku enggak punya masalah, itu keinginan yang salah. Keinginan yang enggak benar. Karena enggak mungkin orang enggak punya masalah. Siapa enggak punya masalah sini? Siapa enggak masalah? Ya? Pak Adi punya masalah? Enggak ya? Banyak? Oh banyak. Ya, so punya salah. Itu keinginan yang salah. Karena enggak mungkin setiap orang lepas dari problem siapapun, enggak mungkin. Jadi keinginan yang tidak benar pasti timbul dari daging. Ya. Dan itu adalah celah bagi si iblis untuk masuk dan menggocok kita. Kita sering bilang kok, masalah korak barbar. Benar gitu. Menderita terus. Jatuh lagi, patah lagi. Pada padatnya acara, pada padatnya tugas ini. Ya kan, saya sempat ngomong, saya enggak berani protes tuh, jangan protes ya, kontemplasi. Ya kan, ya, masalah gitu kan. Enggak berani tanya mengapa. Ya bersyukur. Jangan lupa bahwa Tuhan bilang di dunia ini memang kita harus menderita. Sangkal diri, pikul salib. Jangan salib kita titip ke bojone. Enggak bisa. Ora kuat titip, enggak bisa. Kita sangkal diri, pikul salib. Ya, ya. Jadi jangan harap kita terus ada di zona nyaman. Tapi jangan takut, di zona apapun, saudara, kita bersama dengan Yesus. Amin. Orang mau ngomong apa, saudara, tidak masalah. Asal kita bersama dengan Yesus, no problem. Oke? Ngomong kanan kiri, tetap setia. Ya. Saudara, nah tema hari ini adalah jangan lupa diri. Ngomong kanan kiri, jangan lupa diri. Ya, saudara, di dalam Mazmur 45 ayat 7, kita buka, Mazmur 45 ayat 7. Ya, Mazmur 45 ayat 7. Ya, 45 ayat 7, itu 8. 7, ya. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini adalah nyanyian pengajaran untuk raja. Mengingatkan pada raja supaya raja enggak sombong. Supaya raja enggak lupa diri bahwa ketahuilah hei raja bahwa jabatanmu itu, tatamu itu adalah kepunyaan Tuhan. Kalau engkau menjadi raja, kalau engkau menjadi seorang pemimpin, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau mampu, bukan karena engkau bisa, tapi karena itu sebuah kepercayaan. Ini singgungan kepada para pemimpin, para raja. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai para pemimpin, jangan lupa diri. Mengingatkan pada kita semua bahwa ketika kita berhasil jangan lupa diri. Ya,
Karena itu semua seizin Tuhan. Apapun saudara mau ngalami apapun dalam hidupmu, itu semua seizin Tuhan. Kalau engkau diberkati itu karena Tuhan, bukan oleh kekuatanmu. Makanya Roma 11 ayat 36 salah satu ayat yang saya sedekah juga saudara. Dalam Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36 mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Semua dari Dia. Amin. Diberkati dari Dia. Apakah Anda saudara mampu? Segala sesuatu dari Dia. Oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dia. Kemuliaan sampai selama. Kita bukan siapa-siapa saudara. Saya bukan siapa-siapa. Saudara dan saya bukan siapa-siapa. Tapi dipercaya Allah. Diberkati dengan banyak hal. Jangan sampai menjadi lupa diri. Dan melupakan Allah. Prestasi memang rawan ya, membuat seseorang itu mengalami yang namanya lupa diri. Prestasi membuat orang kadang menjadi sombong. Saat seseorang mengalami prestasi, memperoleh yang namanya pujian atau apresiasi dari orang lain, menjadi very important person. Menjadi VIP, orang yang wah diagungkan, menjadi orang yang wah kamu tuh hebat gitu kan. Ngomong kanan kiri, jangan lupa diri. Apa? Jangan lupa, bukan berarti saya ini anti prestasi. Saya senang dengan prestasi. Saya ketika saya kerja itu saya ya kejar yang namanya reward, ngejar segala macam prestasi ya. Karena manusia pasti, bukan saya itu anti prestasi, melainkan saya mengatakan supaya kita jaga diri kita untuk tetap rendah hati saat berprestasi. Amin. Saat berprestasi kita merendahkan diri dengan apa? Dengan menempatkan Tuhan lebih besar. Dulu ketika saya di luar Tuhan tidak bisa ngomong gini, saudara. Pinginnya wah nomor 1, ya reward, ya kemana, ya perusahaan asuransi yang saya pernah ikuti, saya semua pengen jadi nomor 1, dapat reward ke luar kota kemana. Itu manusia saya. Tapi kita boleh berprestasi, tapi tetap rendah hati dan menempatkan Tuhan lebih besar dari kehidupan kita. Amin. Ingat bahwa segala keberhasilan saudara itu pasti campur tangan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, penyertaanmu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku. Amin. Hadirmu di hidupku ini terutama. Itu yang terutama. Saudara punya banyak perkara, saudara mau jadi S1, S4. Saudara S4 itu profesor mungkin ya. Mau kaya segala macam, kalau Tuhan gak hadir, ngomong kanan kiri percuma. Ibadah tanpa hadirat Tuhan itu kita gak akan ngalami. Saudara, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin saudara. Makanya awas bila dipuji-puji orang. Wah sekarang kamu luar biasa pelayananmu ya. Waduh. Ya. Wah. Ketika dipuji bisa apa? Lupa diri. Kenapa? Karena kita tuh lemah. Manusia tuh lemah. Saudara kalau baca di Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai 23 itu Herodes itu ditampar malaikat, mati. Kenapa? Dia menerima pujian dan dia bangga. Rakyat mengatakan itu suara Tuhan, bukan suara manusia. Wah dia bahagia langsung ditampak sama iblis saudara. Moek. Mati. Ditampar malaikat. Nah, hari kita belajar dari kehidupan juga Yusuf, Ahitofel, Husai dan Salomo. Saya bacakan dengan cepat saja karena ini penting. Ya, kita akan buka di dalam 2 Samuel 16 ayat. Saya lompat-lompat ya. Hal penting saja saya baca.
2 Samuel 16 ayat 15 sampai pasal 17 ayat 14. Buka saja Alkitab saudara dalam 2 Samuel 16 mulai ayat 15. Fani bisa mungkin ikuti aja. Di dalam 2 Samuel 16 sampai 15. Yuk, saya bacakan dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem. Dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu, Daud ya? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Ini Husai berkata sama Absalom. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu Daud. Demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu Absalom. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel. Oke, berilah nasihat. Apakah yang harus kita perbuat? Ayat 21. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom. Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Pasal 17 ayat 1. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu, lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku akan menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Ayat 4. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tapi berkatalah Absalom, oke panggil Husai juga. Ya panggil Husai, ini temannya Daud. Panggil Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakan. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Ayat 7, lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini enggak baik. Husai berkata, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padam. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ya tidak akan membiarkan rakyatnya tidur. Tentu ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Ini saya ngomong demikian. Maka seorang yang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah orang gagah perkasa. Ayat 11. Sebab kunasihatkan. Sebab itu Husai menasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul padamu seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Ya, lalu berkatalah Absalom, ayat 14. Ayat 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka bagi Absalom. Ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, yuk pasang sama-sama, dipasanglah pelana keladainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Tragis ya, saudara. Saudara, kalau kita melihat dua orang penasihat daripada Daud dan Absalom,
ya, ini Daud ya. Ahitofel dan Husai. Mereka sama-sama memiliki yang namanya anugerah kepercayaan. Mereka menjadi pribadi VIP. Penasihat itu VIP loh. Ya, very important person. Mungkin VVIP, ya kan, very very important person, saudara. Ya, sebagai penasihat, sebagai pembisik itu important, penting banget, saudara. Kalau kita di dalam dunia politik, kita mengenal namanya pembisik, ya kan? Itu namanya pendeta presiden waktu itu, sudah tahu ya, dia punya pembisik. Saudara, karena nggak bisa lihat, ya kan, banyak yang ngomong. Gitu kan. Jadi bagaimana ketika seorang pembisik yang memiliki andil yang mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin negara, jika apa yang disampaikan seorang pembisik penasihat itu adalah hal yang jahat, akan bahaya. Saudara. Saya sering dengar orang ngomong, gak bahaya ta? Saudara, makanya tujuan khotbah hari ini kita mau belajar. Ya, tujuan khotbah hari ini jaga hati bila menerima anugerah VIP. Amin. Jaga hatimu ketika mengalami anugerah menjadi orang yang very important person. Orang yang penting, orang yang dianggap, wah kamu sekarang hebat, kamu sekarang luar biasa. Hati-hati bicara. Amsal 4, 23, ini ayat yang saudara hafal. Amsal 4 ayat 23, apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Biasanya untuk menjaga hati, untuk rendah, itu bisa instan enggak saudara? Enggak bisa. Banyak hambatan, banyak distorsi, banyak penyimpangan situ. Untuk belajar merendahkan hati itu perlu yang namanya proses timing, nggak bisa instan, melalui didikan, lingkungan, dan proses. Menjaga hati dengan waspada. Di dalam KBBI kata waspada itu artinya awas, hati-hati, siap-siap. Jadi siaga gitu kan, itu waspada. Ya, makanya ujian rendah hati itu biasanya ujiannya mendadak. Seneng nggak kalau tiba-tiba kita dulu waktu SMP, SMA, tiba-tiba guru ngomong, keluarkan kertas, kita ulangan mendadak. Wah, pernah nggak alami itu? Ulangan mendadak pernah nggak? Wah langsung, waduh, silakan buka buku, ada yang sempat tuh ternyata. Ya. Suruh buka buku gak ada yang keluar di situ, tidak ada buka-buka, saudara. Itu ujian mendadak, saudara. Ya, ujian kehidupan itu mendadak. Pernah gak ngalami ujian mendadak, saudara? Oh sering. Gimana responnya? Saudara, ujian mendadak itu artinya supaya hati kita siap. Makanya saya sering ngomong, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Hati kita harus siap dengan respon yang benar. Ketika kita mendapat jawaban yang tragis, yang mungkin menyakitkan kita, ketika kita konflik, itu tergantung hati kita. Hatimu gimana? Ketika engkau mendapat jawaban mungkin sengak gitu kan. Bahkan jawabannya tidak enak saudara. Bisa tetap berespon benar? Ayo. Saudara. Ketika engkau dibentak, saudara, oleh orang mungkin yang harus menghormati engkau mungkin, ya, karena mungkin kita nggak siap. Ya, pendeta itu manusia juga, kadang bisa nggak siap, saudara. Ya. Ketika kita siap, karena nggak siap hati, ikut balas bentak nggak, saudara? Soalnya dibentak orang balas bentak nggak? Oh balas. Balasnya sekali bentak, balasnya 2 bentak saja. Ya kan? Apalagi hati ya siap ikut balas bentak. Kalau sampai terjadi balas, artinya apa? Terjadilah bentak-bentakan. Di rumah tangga gitu enggak? Halo? Enggak ada ya? Kalau saya jadi bentak-bentakan, kita enggak siap, saudara.
Kata-kata yang keluar tuh menyerang dengan sengit, gak mau kalah. Saudara, tapi setelah sadar besoknya nyesel. Wih, bojoku tak bentak-bentak. Ya kan? Suamiku tak bentak-bentak. Istriku tak bentak-bentak. Langsung ngomong, sorry ya, aku emo. Ada ngomong gitu sama pasangannya, sorry emosi? Atau diem aja, wis ben. Sorry ya, aku enak gampang ya. Berbentak-bentak gitu ngomong. Maaf, bisa ngampuni? Nanti dulu. Enggak ya, di semua wajah-wajah Maha Pengampun, saudara. Amin. Amin ya, saudara. Ngomong kanan kiri, kau Maha Pengampun enggak? Bukan Maha Pengampun, suka ngampuni enggak? Maha itu Tuhan aja. Saudara, makanya penting yang pertama kita belajar hari ini, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara. Waspada itu siaga. Makanya Salomo mengajarkan kita perlunya melindungi bagian diri kita yang rentan. Apa, saudara? Hati. Hati itu licik. Amsal mengatakan hati itu licik. Hati itu bagian dari hidup kita itu, tubuh kita yang rentan. Kenapa? Karena hati adalah dikatakan tadi sumber kehidupan. Mau ngordup, engkau memancar, itu sumbernya di hati. Hati adalah rumah perbendaharaan. Apa yang tersimpan di hatimu itu yang memancar keluar. Jadi ketika ngamuk, semua yang di hati itu, wah enggak kontrol masih bisa keluar. Kalau di hati masih banyak unek-unek, jengkel, benci, dendam semuanya, ya itu akan keluar semua. Itu perbendaharaan hati. Hati perbendaharaan, tahu perbendaharaan ya? Perbendaharaan apa? Tempat buku-buku, semua apapun itu perbendaharaan hati. Tempat perbendaharaan apapun semua. Hati. Makanya Lukas 6 ayat 45 kita baca sama-sama. Lukas 6 45. Lukas 6 45. Lukas 6 45. Yuk sama-sama baca 2 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari mana? Perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari mana? Perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Amin. Apa yang kita ucapkan meluap dari hati. Saudara mau ngempet, saudara, suatu hari terjadi bom waktu. Saudara. Pernah ngalamin bom waktu? Orang kuat, tiba-tiba muntap, duor gitu. Pernah, saudara. Tak kuat, gerak kuat. Sini enggak ada ya? Oh ada, saudara. Saudara, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saya berharap saudara, ya kita bisa menghadapi ini. Someday you will be VIP, menjadi orang yang suatu saat engkau menjadi orang yang berhasil, apalagi menjadi very important person, VIP gitu saudara. Ya hati-hati. Ketika sudah ngetop, orang memuji, hati-hati karena ada bahaya. Bisa jadi Yesusnya not important lagi. Yesus gak penting lagi. Ini kita belajar dari Ahitofel nanti ya. Gak penting. Jabatan Ahitofel itu VIP. Dia very important person, benar. Sebagai penasihat raja yang top. Penasihat Raja Daud itu raja yang top. Bayangin kita menjadi penasihat raja yang top. Dan itu menjadi hambatan Ahitofel untuk merendahkan diri. Menjadi hambatan dia mentaati kebenaran. Banyak anak-anak Tuhan terjadi bahwa ketika dia itu belum menjabat apapun di perusahaan atau dia bekerja apapun dari rendahan. Mungkin jadi seorang marketing biasa,
lalu menanjak menjadi branch manager, menjadi district manager, menjadi direktur, bahkan jalannya nggak bisa nunduk lagi. Jadi beda. Di sini nggak ada ya. Diberkati jangan lupa Tuhan, amin. Ya, jangan lupa Tuhan. Ya, nggak bisa lagi taat dengan mudah, merasa dia diberkati karena kemampuannya dia. Aku mampu, ini bukan karena Tuhan, saudara. Ibadahnya legone, ya kan. Kok udah ibadah? Nanti ya kalau bisa aku ibadah. Tuhan ngomong nanti ya, bisa tak berkati lagi. Saudara, roh kesombongan sebagai penasihat ulung Ahitofel tersebut itu kalau kita baca dalam 2 Samuel 16 ayat 23 tadi ya, 2 Samuel 16 ayat 23, 2 Samuel 16 ayat 23, nah itu. Ya. Nasihat Ahitofel itu sama seperti nasihatnya Allah. Bayangin saudara. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi Daud butuh Ahitofel. Kenapa? Karena nasihat Ahitofel itu sama dengan petunjuk dari Allah. Wow, luar biasa enggak saudara? Ini membuat Ahitofel sombong. Merasa ini Tuhan yang bicara sendiri. Saudara hati-hati. Kesombongan, sanjungan itu umpannya iblis. Umpannya iblis, wah kamu tuh hebat sekarang ya, wah kamu tuh wah sekarang kalau melayani, wah jadi WL-mu luar biasa, kamu melayani dengan luar biasa. Atau apa, musik, wah hebat, hati-hati. Ngelembung, kerak kuat, kepalanya jadi, itu umpan. Umpannya iblis, dia kasih umpan. Kamu hebat. Ya, ada yang ya Tuhan yang hebat tapi hatinya kadung seneng. Nanti enggak, kamu tuh oh enggak, Tuhan tuh yang hebat tapi hatinya kadung melembung. Alami enggak saudara? Oh luar biasa. Ya, ngomongnya gini, oh Tuhan yang luar biasa tapi hatinya mulai lembung. Tanpa sadar. Ya, sering enggak ngomong, kamu hebat sekarang ya, kamu luar biasa. Seneng enggak? Hatinya kadung gelembung, tapi ngomongnya Tuhan yang luar biasa. Nah itu kan mencuri. Ya kan? Sering alami enggak gini saudara? Enggak ya. Saudara hati-hati. Kalau kita sudah menghargai diri kita itu mahal, menghargai terlalu mahal, enggak mau going down, enggak mau merendah. Wah saya kan sudah hebat, banyak orang ngomong aku hebat. Aku tuh VIP sekarang, ya hati-hati. Kalau jabatan naik, kalau titelmu naik, yang punya S1, S2, S3, ya kan. Hati-hati jangan sampai titel atau jabatan itu menjadi gengsimu nambah. Nah, gengsinya nambah, sombong, ya itu bahaya. Ngomongkan kiri bahaya loh, jangan lupa diri. Ya, saudara gini, saya punya statement gini saudara. Ketika hatimu dijaga, ngomong kanan kiri, ketika hatiku dijaga, maka perbuatanku juga terjaga. Amin. Ketika hatiku terjaga, maka perbuatanku terjaga. Jika hati tidak terjaga, maka akan membuahkan perbuatan yang salah. Ketika hatimu enggak terjaga, maka perbuatanmu juga enggak terjaga. Salah. Nah inilah yang Ahitofel alami. Ya nampaknya enggak jaga hati. Ya ternyata masih punya dendam ke Sumat. Masih punya kejengkelan pada Daud. Dia belum mengampuni ternyata. Gini saja ini. Orang yang menyimpan dendam belum bertobat pasti pengennya apa? Ketika orang menyimpan dendam belum tobat pengennya balasnya lebih kejam enggak? Wah dia, wah pikirmu aku enggak bisa lebih kejam. Aku loh yang kejam bisa. Itu orang yang belum bertobat, di sini sudah tobat semua kan. Ya. Dia nyimpan dendam, pinginnya sakiti hati Daud. Ternyata sejak dia menjadi penasihat itu masih nyimpan kepahitan. Hati-hati yang masih punya akar pahit saudara. Dia nyimpan kepahitan.
Kalau dia orang yang punya dendam dia ngomong nanti nih, Tita nih, ini punya kesempatan, awas gue, ya kan. Ahitofel punya pikiran di kesempatan, kalau aku punya kesempatan tak balas. Ketika Absalom mengkudeta Daud, nah ini kesempatan. Ahitofel memilih untuk memihak Absalom. Tahu ini salah. Dia tahu dia memihak Absalom salah, dia tahu, Saudara. Tapi karena orang pahit, pingin balas dendam, wah ini kesempatan, gas, gitu kan. Jadi kadang orang ketika benci dengan seseorang, orang itu baik pun tetap elek. Orang benci dengan seseorang, benci sama saya, walaupun benci sama mungkin sama Nathan itu baik, walaupun dia baik, ketok elek, ya kan? Nggak bisa lihat kebaikannya. Ini yang dialami oleh Ahitofel ternyata, saudara. Dia punya simpan akar pahit. Mengejutkan sebenarnya. Bagi seorang Ahitofel, penasihat yang loyal pada Raja Daud, dia berbalik mendukung Absalom. Yang jelas-jelas mengkudeta Raja Daud. Kenapa? Karena Ahitofel menyimpan dendam. Ngomongkan gini, jangan simpan dendam. Jangan punya iri hati. Kenapa? Karena ingat, Ahitofel adalah kakeknya Berseba. Sahabat Berseba? Ahitofel kakeknya Berseba, perempuan yang direbut Daud dari Uriah. Jadi Berseba itu cucunya yang namanya Ahitofel. Dia jengkel. Ketika Daud merebut Berseba dari Uriah, dia marah ternyata. Tapi dia nggak berani ngomong, nggak membereskan, nggak ngampuni, nggak pemberesan. Sama sebenarnya Absalom juga. Dia marah dengan papanya ketika itu. Karena adiknya Tamar diperkosa oleh Amnon. Nanti kesempatan lain saya akan bahas. Sebenarnya itu saya mau bahas kemarin di Priasjati. Waktu bicara tentang ibadah pria. Tapi tiba-tiba jam 6 saya mau siap berangkat, saya jatuh. Jam 7 mau ke sini. Ada pengganti saya yang luar biasa, Pak Catur. Ya, saudara, nanti kita akan nyambung sama saudara. Ahitofel gak mau ngampuni, saudara. Padahal Tuhan sudah mengampuni Daud. Amin. Ahitofel gak mengampuni, padahal sudah diampuni oleh Tuhan. Ada yang ngomong gini ya? Ada gak sini? Orang kepahitan gini, ngomong, walaupun Tuhan sudah ngampuni, aku tidak mau ngampuni. Ada gak sini? Saking pahitnya ngomong, walaupun Tuhan sudah ngampuni, tapi aku tidak ngampuni dia. Ada loh yang demikian, ada enggak? Di sini enggak ada ya. Tuhan sudah ngampuni, wah enggak, tapi aku enggak ngampuni. Ini orang, saudara, kenapa? Belum klik dengan Tuhan. Tapi sudah klik dengan Tuhan, dia tahu dia harus melakukan apa, saudara. Itu Ahitofel. Mari kita yang masih saudara masih simpan dendam, sakit hati, ya, saudara mungkin bisa ngampuni, tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sudah ngampuni dia. Yang penting engkau beres. Amin. Engkau mungkin punya jengkel dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tamu. Engkau jengkel, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku mau beres. Walaupun aku belum bisa ngampuni, tapi aku mau ngampuni. Ya, itu penting supaya engkau beres. Supaya engkau nggak ngalami distorsi dalam engkau ngalami perubahan. Ampuni saja, enggak apa-apa, ngampuni. Ya, belajar. Segera lepaskan pengampunan, jaga hatimu. Yang kedua, ketika kita enggak dapat menjaga hati dengan benar, perhatikan, ketika kita tidak bisa menjaga hati dengan benar. Yang pertama apa? Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Yang kedua, ketika kita enggak menjaga hati dengan benar, keputusan kita bisa salah. Apa? Keputusan bisa salah. Maka Lukas 6 tadi ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena apa yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Keputusan atau hikmat dari seseorang, apalagi penasehat. Penasehat Ahitofel yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, bahaya enggak? Seorang penasehat yang masih mendendam sama petuanya, bahaya enggak kalau jadi penasehat? Bahaya. Ketika dia punya kesempatan,
ketika dia mengambil suatu keputusan atau hikmat pada lawannya, untuk lawannya, pasti yang muncul nasihat dari perbendaharaan hati yang jahat. Paham ya? Setuju enggak ini? Ya, karena dia benci. Dia membelot pada Absalom, maka dari hati yang benci itu, dia lalu menasihatkan Raja Salomo hal-hal yang salah, yang enggak tepat. Untuk melampiaskan dendamnya, makanya ketika Absalom itu meminta nasihat pada kedua penasihatnya, terdorong oleh kebencian, Ahitofel memberikan dua nasihat yang salah dan keji. Tadi ayat 21 tadi, ingat ya. Saya buka terus Alkitab saudara, di ayat 21 mengatakan, dia ngomong sama Absalom. Ayat 21. Dia nyuruh gundik-gundiknya Raja Daud ya untuk meniduri gundik-gundik Raja Daud yang ditinggalkan. Ada 10 orang kan, ditinggalkan oleh Raja Daud, tiduri dia. Supaya engkau perlihatkan kepada rakyat Israel bahwa engkau itu berani nantang bapakmu. Ini nasihatnya Ahitofel. Nasihat baik enggak? Kan dari kebenciannya dia ingin membalas kepada Daud. Supaya Daud sakit hati. Kita lihat nanti sakit hati enggak Daud? Nah, luar biasa kan. Yang kedua, ayat 13, pasal 17 ayat 1 sampai 3. Dia merancang strategi membunuh Daud. Dia sendiri pengen bunuh Daud. Padahal ada raja, ya kan? Kirim aku 12.000 orang. Bahwa aku akan membunuh Daud. Dengan pasukan itu. Untuk menghindari perang besar. Mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Kelihatannya baik, padahal dia itu punya ambisi untuk membunuh Daud sendiri. Karena dia benci. Mumpung Daud itu sedang dalam pelarian. Sedang mungkin dikejar. Dan dia akan dihancurkan. Sebelum sempat menyusun kekuatan. Aku akan menyerang dia. Perhatikan. Ahitofel. Ini licik. Dia membalas dendam melalui Absalom. Ya kan? Dia pengennya demikian. Lupa siapa dirinya. Lupa dia itu manusia yang juga rentan. Kan hanya Tuhan sebagai hakim adil. Amin. Dia menghakimi Daud. Di dalam Roma pasal 12 ayat 19, Roma 12 ayat 19, dikatakan di situ, Roma 12 ayat 19, Roma 12 ayat 19, ya saudara-saudaraku yang kekasih, ya dikatakan apa saudara? Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut balas. Firman Tuhan. Ada seorang pendeta, saya ingatkan lucu, ya ini cerita. Ketika dia parkir bilang, Pak kiri, kanan. Pak balas Pak. Pendeta diam enggak balas. Loh Pak balas kanan Pak, enggak. Loh saya enggak boleh balas. Ini juga, pendeta enggak boleh balas. Tukang parkir, Pak balas kanan. Balas kanan begini. Enggak, saya enggak boleh balas Pak, ya lurus terus nabrak. Nah intermezzo saudara ya, enggak tegang begini. Saudara, enggak boleh balas, omong kanan kiri jangan balas. Saudara. Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut balas. Kalau Tuhan yang balas, wah luar biasa saudara. Makanya kalau saudara dia sakit orang, ya biar Tuhan yang balas saudara. Jangan doa Tuhan balas ya, jangan. Jangan doanya Tuhan balas kejam, jangan ya. Serahkan sama Tuhan. Jangan lupa diri ya. Sombong Ahitofel karena dia merasa sudah di atas angin. Wah ya, sekarang Daud sudah melarikan diri. Padahal Ahitofel itu tahu bahwa Tuhan telah menentukan Daud sebagai raja. Dia tahu. Waktu itu dia tahu 3 kali Samuel mengurapi Daud. Itu saya yakin, sudah pasti, tapi dia membelot. Seharusnya ketika dia tahu, dia membelot. Ini loh, orang yang sudah tahu salah, tapi masih saja melakukan kesalahan. Didasari dengan kebencian. Keputusan yang salah.
Enggak jaga hati. Saudara, seharusnya biar Tuhan yang memutuskan tentang Daud. Amin. Mau diapakan bila Daud berdosa terserah Tuhan. Itu. Ada orang menghakimi kan. Tapi biarlah kita belajar. Kalau Daud berdosa mau diapakan biar Tuhan yang berurusan. Makanya saya mau kalian gini, jika surat pengangkatan dari Tuhan, maka surat pemberhentian juga harus dari Tuhan. Bukan manusia. Amin. Beda dengan sikapnya Daud. Daud ketika mau dibunuh Saul 21 kali dia dikejar-kejar dan mau dibunuh Daud. Berapa kali? 21 kali. Tapi ketika dia punya kesempatan 2 kali mau bunuh Saul, bagaimana respon Daud? Daud menjaga hatinya. Walaupun bisa saja dia bunuh Daud, tapi keputusan Daud mengampuni, kan hatinya enggak jahat. Saya di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 6, ketika ini yang kedua, ketika 2 Samuel pasal 24 ayat 6 sampai 7, ketika Saul itu masuk ke suatu gua ketika mau buang hajat, ternyata Daud ada di lebih dalam Daud. Ketika mereka melihat Saul masuk, panglima berkata, ini kesempatan ini, ayo bunuh Daud. Tapi ternyata Daud hanya memotong ujung jubahnya. Ketika buang hajat itu, dia potong jubahnya. Ayat 6, berdebar-debar hatinya ketika memotong jubah Daud. Ya. Berdebar-debar. Dia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 12 mengatakan ketika dia keluar, dia di tebing ngomong, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu, ayat 12. Di tanganku. Saudara, engkau mengejar-ngejar aku, mencabut nyawaku. Tapi ayat 13, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Wow. Kalau udah sampai memotong jubahnya, tinggal bunuh enggak saudara? Ya tinggal ditusuk mati kan. Tapi Daud enggak melakukan itu. Tadi pagi ketika saya buka-buka lagi kita persiapan, saya ngomong sama istri, ada insight ini saudara. Ketika Daud membunuh Saul ketika itu, dia mengalami distorsi di dalam transformasinya. Dia mengalami penundaan. Benar gak saudara? Dia mengalami. Itu kan seperti berkat. Pertolongan buat Daud. Seperti tadi kupu-kupu yang mau keluar dari cangkangnya, dari kepompongnya. Dia mau keluar, mau dibantu. Kalau Daud bunuh, dia seperti itu. Butterfly yang cannot fly itu, kupu-kupu gak bisa terbang. Musa ngalami juga, ngalami distorsi. 40 tahun dia itu mengalami yang namanya proses, tapi ketika di padang gurun, dia ngalami distorsi, dia marah. Akhirnya dia gak masuk tanah perjanjian, hanya lihat dari jauh. Amin. Ngalami distorsi, saudara. Makanya kita belajar, ya jangan terjebak. Keputusan yang salah itu menghancurkan Ahitofel. Nasihat Husai itu bertolak belakang dengan apa yang diusulkan Ahitofel kan. Kalau baca nanti di ayat 7 tadi saudara. Nasihatnya ya membangkitkan emosi, membangkitkan kesombongannya Saul. Ini saudara, Husai pinter. Husai kan lawannya saudara. Membangkitkan nama kesombongannya. Ya. Tuanku jangan pergi sekarang. Kalau engkau pergi sekarang bahaya. Padahal dia sedang memperlambat, Daud sedang lari. Ya kan? Kalau sekarang dia sudah ancang-ancang. Dia sedang memperlambat Daud untuk lari. Inilah penasihat Daud yang luar biasa. Bahkan dia akhirnya dia bilang gini kan, ayat himpunlah kekuatanmu ayat 11 sampai 13. Dengan seluruh kekuatan rakyat untuk menghancurkan pasukannya. Absalom akhirnya memilih menerima nasihat Daud karena kelihatannya lebih luar biasa. Tanpa dia sadari nasihat itu menarik kesombongannya dia. Apalagi dia ngomong gini, seluruh pasukan Daud akan hancur. Kesombongan Absalom itu disentuh. Ingat, kesombongan itu awal dari
kehancuran. Absalom masuk dalam jebakan kesombongan. Bahkan dia ngomong, engkau pergi sendiri berperang. Engkau harus membawa pasukan. Engkau sendiri, jangan seperti nasihatnya Ahitofel. Ahitofel kan memberikan saran dia yang berperang. Ya kan? Dengan 12.000 karyawan. Tapi karyawan dengan pasukan. Ya kan? Nah, kalau Husai kan, saya menganjurkan engkau sebagai raja yang harus maju berperang. Supaya apa? Supaya kelihatan, ya, membuktikan bahwa engkau Absalom adalah prajurit yang sama dengan bapakmu. Wah, kesombongannya dibangkitkan. Dia lupa kesombongan itu menghancurkan dia. Akhirnya dia berperang, mati. Daud sedih, saudara baca ini. Daud sedih membuat suatu pujian. Daud sedih. Bahkan ketika itu Pegawai ngomong, engkau gak usah berangkat, yang perang kami saja. Dibunuh oleh Yoab. Daud sedih ketika dia mati. Keputusan yang salah, yang dilandasi kebencian, hatinya dibiarkan penuh dengan dendam, itu menghancurkan juga Ahitofel. Ahitofel ketika nggak tahu bahwa apa yang disarankan itu tidak dilakukan oleh raja. Ayat 23 ngomong apa? Ketika dilihat bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, apa? Ayat 23 tadi, pasal 17, dipasanglah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangga, lalu ngendat, ya kan, lalu bunuh diri. Ini saudara, kenapa? Mati, saudara. Karena dia tidak mengampuni, mati dalam dosa. Ini orang mati bunuh diri itu langsung tiketnya neraka, saudara. Mau tiket neraka bunuh diri, saudara. Ya, tiket neraka langsung, saudara. Ya, makanya jangan punya kesempatan pemilihan itu, saudara. Yang terakhir, ya saudara, ketika jaga hati dengan baik, semua akan aman. Karena apa? Allah turut bekerja, menjadikan sesuai kehendaknya. Amin. Ketika engkau bisa menjaga hati, maka akan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Roma 8:28 berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita melihat, saudara, jadi sesuai kehendaknya. Yang pertama apa tadi? Mesti kan enggak? Jaga hati dengan kewaspadaan. Yang kedua, akhirnya kalau kita enggak jaga hati, keputusan bisa salah. Yang terakhir, kalau engkau bisa jaga hati bahwa Tuhan akan bekerja, maka jadilah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Betapapun manusia merencanakan sesuatu, pada akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi. Ahitofel ini penasihat yang enggak pernah gagal, dikatakan. Karena apa? Nasihatnya itu seperti petunjuknya Allah sendiri. Dan itu berpihak pada Absalom. Nasihat yang enggak pernah gagal, sekarang pindah ke penasihat yang enggak pernah gagal, sekarang pindah ke Absalom. Itu membuat Daud takut ternyata. Membuat dia khawatir. Jika nasihat Ahitofel dijalankan, dia hancur. Karena malam itu mereka sedang lemah-lemahnya, sedang istirahat. Benar ketika Ahitofel datang pasti hancur. Makanya Husai itu memperlambat, besok saja. Mereka sudah siap pasti. Ketika dilanjutkan hancur. Makanya Daud berdoa supaya Tuhan menggagalkan rencana Ahitofel. Ini lihat, saudara. Di dalam ayat 31, pasal 15. Pasal 15 ayat 31. 2 Samuel. Nah, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud apa? Gagalkanlah kiranya nasihat. Doanya demikian. Gagalkanlah nasihat Ahitofel. Ternyata Tuhan ada di balik pengiriman Husai untuk Daud untuk menggagalkan rencana Ahitofel. Tuhan itu sudah tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya di dalam pasal 15 ayat 32 tadi, selanjutnya tadi sampai 34, ketika itu 2 Samuel 15 ayat 32 sampai 34, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah pada Allah, maka Husai datang pada Daud, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dengan tanah di atas kepala. Dia ngomong sama Daud, jika
jika engkau turut dengan aku, Daud berkata sama Husai ya, kalau engkau ikut aku, engkau akan jadi beban. Tapi engkau kembali aja ke kota dan ngomong sama Absalom, ini aku hambamu ya Raja. Sejak dahulu aku hambamu, tapi sekarang engkau juga hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel. Jadi Husai memang sengaja dikirim oleh Daud kepada Absalom sebagai mata-mata. Orangnya Absalom, orangnya Daud. Makanya nasihat jahat dari Ahitofel digagalkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan gak berkenan. Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel dengan memakai Husai, sahabatnya Daud. Dia minta Husai supaya bertahan di istana. Husai maunya ikut Daud. Tapi Daud ngomong, nah kamu di sana aja. Untuk menggagalkan nasihatnya Ahitofel. Dengan cara apa? Dengan cara membuat Absalom sombong nantinya. Membangkitkan kesombongannya. Ya, supaya dia itu berperang sendiri. Yang membuat kalau saya melihat nasihat Ahitofel ini bisa dipatahkan oleh Husai karena tadi ayat 14 sebenarnya. Pasal 17 ayat 14. Karena Allah turut bekerja dengan memutuskan untuk mendatangkan celaka terhadap Absalom demi menolong Raja Daud. Ya, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Saya mau katakan ini Bapak Saudara, bahwa Tuhan tidak habis cara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk meluputkan kita dari upaya orang yang berusaha mencelakakan hidup kita. Kadang dalam ketidakberdayaan kita, terkadang yang bisa kita lakukan, yang saya bisa lakukan hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau enggak berdaya, seperti Daud, biarlah Tuhan yang menggagalkan rancangan orang jahat. Ada masalah, ngomong kanan kiri, serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Punya masalah jangan bilang Tuhan aku tidak mau masalah ini Tuhan. Singkirkan, jangan. Tuhan beri aku kan kemampuan untuk bisa menghadapi masalah ini. Amin. Firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu pencobaan biasa. Masalah-masalah yang engkau alami itu ngomong kanan kiri, masalahmu itu biasa. Amin. Masalahmu itu biasa, Tuhannya yang luar biasa. Jangan yang Tuhan itu biasa-biasa, masalah luar biasa. Masalah itu pencobaan dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kau alami 1 Korintus 10:13 itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Enggak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan adil, tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, maka engkau akan diberikan kekuatan untuk mendapatkan jalan keluar. Amin. Absalom mempunyai orang yang pandai, orang yang pinter di Israel. Dia punya Ahitofel. Namun dunia mungkin banyak masalah. Absalom mempunyai orang pinter di Israel, namun doa Daud lebih kuat dari kecerdikan Ahitofel. Amin. Doa saudara lebih powerful dari masalah yang akan datang. Amin. Doa itu menggerakkan tangan Tuhan. Daud berkata dalam doanya, tadi ayat 2-15 3b, dalam versi King James Version dikatakan, ya Tuhan aku berdoa, ubahlah nasihat Ahitofel menjadi kebodohan. Doanya supaya nasihatnya Ahitofel itu menjadi kebodohan. Wah, kita bisa membayangkan ya. Betapa sesaknya perasaan Daud ketika itu, terutama ketika dia merasakan bahwa keinginan yang ini menewaskan dia itu orang-orang yang dekat dengan dia, anaknya, Ahitofel. Maka dia ketika dia berjalan menangis, dikatakan di ayat 13, 2-15-13, dengan menangis dia menyelubungi kepalanya dan berjalan tanpa kasut. Anaknya mau bunuh bapaknya, saudara. Tekanan luar biasa. Daud mengalami penderitaan ini, Tuhan ngomong bahwa dia sedang mengalami pendidikan. Dia lari dari Absalom. Kita mungkin pernah mengalami apa yang terjadi pada Absalom. Melakukan hal baik, tapi mendapatkan balasan yang buruk. Ada kamu di manakah keadilan? Apakah Tuhan berdiam? Enggak. Tuhan enggak pernah diam melihat saudara mengalami
keterpurukan. Ayat terakhir kita baca yuk, 2 Samuel 22 ayat 21. 2 Samuel 22 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Amin. Amin. Tuhan memperlakukan engkau sesuai dengan kebenaranmu. Dan membalas kepadamu sesuai dengan kesucian tangan saudara. Sebagaimana Allah memulihkan Raja Daud, tahta Daud, dia juga memulihkan saudara dan saya. Yang patut kita lakukan, teruslah berbuat baik dan benar. Bukan untuk mengharapkan suatu balasan yang setimpal, tapi dengan kita melakukan hal yang baik dan benar, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik yang depan, pelayan mimbar, dan perjamuan kudus sampai di depan. Kita nyanyikan tadi pujian anugerahmu, penyertaanmu Tuhan. Ya, kita pergi berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Perjamuan kudusnya. Haleluya. Penyertaanmu Tuhan. Amin. Katakan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama katakan sekali lagi, penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. amin. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, 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 amin, amin. semua karena anugerahmu, amin. bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, Anugerahmu, amin, amin. anugerahmu, semua karena anugerahmu, Amin, amin. bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerahmu, Yes, Tuhan. anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kesempatan yang memberikan kepada kami. Kami tahu kalau Engkau membuat kami terbang tinggi, kalau kami membuat Engkau semakin kami diberkati, semakin mapan, mendapatkan pekerjaan lebih baik, kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami enggak berani melupakan Engkau. Kami lupa diri bahwa apa yang kami dapatkan hari ini semua karena Tuhan. Oleh Dia, karena Dia, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bisa hari ini karena Engkau Tuhan. Bukan karena kuat tenaga kami. Kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kepercayaan Kau berikan Tuhan. Kami mau itu semua. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami gak mau lupa diri Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kami dengan baik. Jaga hati kami dengan baik. Sehingga kami punya keputusan-keputusan yang benar. Hikmat kami gak salah. Keputusan kami benar, sehingga apa yang kami lakukan itu jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Tarik kami jauh lebih dalam lagi ke dalam Engkau Tuhan. Beri kemampuan buat kami Tuhan, memiliki hati yang mengasihi Engkau, dengan mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengampuni mereka yang menyalahi kami, menyakiti hati kami, supaya hati kami sembuh. Supaya kami sembuh Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Keberadaan kami. Ketika kami akan melakukan perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Biarlah setiap keturunan roti cawan anggur ini Tuhan, boleh mendatangkan berkat buat setiap kami. Ini bukan sekedar seremoni, bukan sekedar kebiasaan kami melakukan perjamuan kudus. Karena kami tahu Tuhan, setiap ketul roti dan cawan anggur ini bukan sekedar roti dan anggur yang biasa. Tapi di dalam roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah daging daripada dagingmu sendiri. Anggur ini darah dari darahmu sendiri. Yang penuh kuasa, penuh mujizat. Sehingga ketika makan kami disembuhkan, dipulihkan. Diberkati Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua siap makan perjamuan kudus, katakan sama-sama. Amin. Anugerah penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, Ya, terutama Amin. bagiku. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Yes. Tuhan, Imani ini. Penyertaan Tuhan segalanya. Bukan kekuatan gagahku, tapi karena penyertaan Tuhan. Hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Itu yang harus terutama. Amin. 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 Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena
kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Mari kita bagi puji anugerah. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagi anugerah-Mu. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu keberadaan kami hari ini sebagai anugerah-Mu Tuhan. Ketika kami Kau angkat tinggi, ketika Kau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Kau tingkatkan pekerjaan kami, Kau membuat kami berhasil. Itu karena Engkau Tuhan. Kami gak lupa itu Tuhan. Kami semakin cinta Engkau. Kami semakin setia melayani, setia beribadah, setia berdoa. Karena kami tahu itu dari Engkau semuanya. Kalau hari-hari kami justru gak setia, justru kami jauh, ampuni kami Tuhan. Kami gak mau terjebak di zona nyaman itu. Kami gak mau. Tuhan, beri kami hikmat-Mu Tuhan. Keputusan-keputusan kami bukan keputusan yang salah. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau terus membawa kami sampai hari ini lebih baik. Dan kami belajar menjaga hati kami Tuhan. Sehingga jadilah dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib bukan menjadi korban yang sia-sia buat kami. Tapi semakin hari semakin membuat kami berubah. Transformasi demi transformasi terjadi. Kami gak ngalamin distorsi. Kami gak ngalamin penyimpangan. Kami terus lurus berjalan ke kebenaran-Mu Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan.
kami semua Tuhan. Kalau masih ada kesalahan yang dibuat kami. Biarlah setiap keturun roti cawan anggur ini benar-benar menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kalau kami masih sakit hati, beri kami kemampuan untuk mengampuni orang. Beri kami kemampuan sehingga aku sembuh, kami sembuh Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah ke pagi hari kami boleh mengalami klik dengan Engkau. Benar-benar mengalami Tuhan kebersamaan dengan Engkau. Dan kami lihat keajaiban terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati keturut sahabat guru. Mari kita angkat roti tinggi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterus terima dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pada waktu malam ini serahkan dia ambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkannya bagimu. Perbuatlah menjadi peringatan. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sangat baik. Kau besar. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi sebelah kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah. Setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian, adalah darah dari dalammu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua baru. Darah Yesus. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Darah Yesus. Darahnya Yesus sucikan. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua semua baru. Angkat tanganmu dengan Tuhan. Haleluya. Semua baik. Amin. 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 Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Haleluya. Yes. Amin. 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 Katakan dengan iman. Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yes, semua diperbaharui. Semua diperbaharui. Semua berkomitmen memperbarui diri kami. Mengalami transformasi. Kami gak mau terdistorsi. Kami gak mau mengalami penyimpangan dalam tujuan kami Tuhan. Kami mau belajar menjaga hati kami. Untuk tetap konsisten melayani. Konsisten bersama dengan Engkau. Setia.
Sehingga hidup kami diperbarui dari hari ke hari. Keputusan kami, keputusan yang benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan taruh itu dalam hati kami pagi ini. Kami akan keluar dari ruangan ini dengan hati yang dipulihkan. Tidak ada lagi dendam, sakit hati, tidak lagi kepahitan. Karena aku mau sembuh. Aku mau sembuh Tuhan. Katakan aku mau sembuh Tuhan. Aku mau memulihkan orang lain juga dengan mengampuni mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.